Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dewi Nurmalasari Channel, Berbagi Itu Indah. Kali ini akan membahas tentang hidrokarbon dan minyak bumi bagian 2 ya, yaitu tentang alkana, alkena, dan alkuna. Kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekasan atom karbon dan penggolongan senyawa. Untuk kekasan atom karbon sudah dibahas di bagian 1 ya. Bagian 2 ini kita akan membahas penggolongan senyawanya. Kalian sudah siap? Oke. Penggolongan hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai ada 2, yaitu alifatik dan siklik. Sedangkan berdasarkan jenis ikatannya ada 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya untuk alkena dan alkuna ini termasuk jenis ikatan tak jenuh karena alkena dan alkuna ini memiliki ikatan rangkap. Sedangkan alkana itu termasuk hidrokarbon ikatan jenuh karena dia ikatannya kovalen tunggal. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu alkana, alkena, dan alkuna. Alkana termasuk senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus umum CnH2n+2. Sifat deret homolog mempunyai sifat kimia yang mirip. Jadi misalnya untuk alkana sifatnya mirip dengan alkana lainnya. Alkena sifatnya mirip dengan alkena lainnya, gitu ya. Kemudian mempunyai rumus umum yang sama. Untuk alkana rumus umumnya adalah CnH2n+2, alkena rumusnya CnH2n, dan alkuna rumusnya CnH2n-2. Perbedaan Mr, massa atom relatif antara dua suku yang berurutan sebesar 14. Kemudian makin panjang rantai karbonnya, makin besar harga Mr-nya, maka makin tinggi titik didihnya. Bisa dipahami ya? Oke. Berikut ini adalah homolog alkana, dimulai dari atom C1. Kalau rumusnya CnH2n+2, berarti kalau C1 hanya sebanyak 4, namanya metana. Untuk alkana ini semua namanya berakhiran ana ya, ada metana, etana, propana, dan seterusnya. Bisa kalian lihat di tabel sebelah kanan. Tata nama alkana. Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk bisa memberi nama, yang pertama, tentukan rantai atom karbon yang paling panjang, yang ditentukan sebagai induk rantai atau rantai induk. Kemudian berilah nomor pada atom C terpanjang tersebut dengan syarat atom C yang mempunyai cabang mendapatkan nomor terendah. Jika ada cabang yang sama, maka didahului dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Kemudian sebutkan nama cabang terlebih dahulu sebagai gugus alkil, kemudian rantai induknya jika cabangnya lebih dari 1 dan tidak sama gugus alkilnya, maka diurutkan berdasarkan alfabet menyebutkannya ya. Berikut ini contoh memberikan nama pada alkana. Kalau kalian lihat yang di blok warna abu-abu itu adalah induk rantainya. Jadi rantai terpanjangnya itu ada 6. Lalu diberi nomor, penomorannya dari kiri. Kalau kita lihat di nomor 2 itu ada 2 alkil, yang keduanya namanya metil.
Kemudian di atom C nomor 3 itu ada alkil yang namanya etil. Kemudian di atom C nomor 5 ada metil juga ya. Jadi ada metilnya sebanyak 3, kemudian etilnya 1. Lalu bagaimana cara memberi namanya? Metil, tadi kan ada 2 macam alkil, ada metil, ada etil. Metil awalannya M, etil awalannya E, maka ditulis sesuai alfabet. Etilnya disebutkan dulu. Nah, terus etil itu posisinya melekat di atom C di nomor berapa? Etil itu melekat di atom C nomor 3, sehingga disebut atau diberi namanya 3 etil, 2,2,5 trimetil heksana. Kenapa duanya itu ditulis 2 kali? Karena ada alkilnya sebanyak 2 di atom C nomor 2. Sedangkan di nomor 5 itu ada 1. Diberi awalan tri karena metilnya atau alkil yang sama sebanyak 3. Heksana diambil dari nama rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya kan jumlah atom C-nya 6 ya, sehingga diakhiri dengan nama heksana. Nama lengkapnya 3 etil 2,2,5 trimetil heksana. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya dalam hidrokarbon itu ada istilah isomeri atau isomer. Isomeri itu adalah 2 senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia yang sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Itu yang disebut isomeri. Berikut ini adalah contoh isomeri. Kalau kalian lihat ada 3 rumus struktur, yaitu pentana, 2-metilbutana, 2,2-dimetil propana. Ya, ketiganya memiliki rumus struktur yang berbeda. Namun, dari ketiga rumus struktur yang beda itu memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H12. Kalau dihitung masing-masing jumlah atom C-nya 5 dan hanya 12. Jadi seperti itulah yang disebut isomer atau isomeri. Bisa dipahami? Oke. Isomeri itu dibedakan menjadi 2, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur itu ada 3, yaitu isomer rantai atau isomer rangka, kemudian isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Untuk isomer gugus fungsi akan dipelajari lebih lanjut di kelas 12 nanti. Sedangkan isomer geometri itu ada 2 macam, yaitu isomer cistran yang terjadi pada alkena dan isomer optis aktif yang akan dipelajari di kelas 12 juga nanti ya. Bisa dipahami ya? Oke. Sifat fisik alkana. Hidrokarbon alkana ini bersifat nonpolar sehingga dia tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut nonpolar juga, yaitu pelarut organik. Kemudian semakin bertambah jumlah atom C-nya, maka harga Mr-nya juga ikut bertambah. Akibatnya titik didih dan titik lelehnya juga akan semakin bertambah atau semakin tinggi. Untuk alkana yang berantai lurus mempunyai titik didih lebih tinggi dibanding dengan alkana yang bercabang, meskipun jumlah atom C-nya sama atau jumlah Mr-nya sama. Pada suhu ruang, alkana itu memiliki 3 fasa, ada yang berfasa gas, ada yang berfasa cair, dan ada yang berfasa padat. Bisa kalian lihat ya di situ, dan Anda bisa baca-baca di literatur-literatur pendukung. Oke, bisa dipahami ya?
Selanjutnya sifat kimia alkana. Alkana dan sikloalkana ini termasuk senyawa yang tidak reaktif, cukup stabil apabila dibandingkan dengan senyawa organik lainnya. Oleh karena itu, dia bersifat kurang reaktif. Alkana kadang-kadang disebut sebagai parafin. Ini berasal dari bahasa Latin, yaitu parum afins, yang artinya afinitasnya sangat kecil. Alkana ini memiliki manfaat yang cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari, yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar domestik, yaitu misalnya LPG, LNG, ya, kemudian yang kita sering pakai juga ya, bensin, solar, dan seterusnya. Alkana yang berfasa liquid itu dimanfaatkan sebagai pelarut nonpolar. Biasanya digunakan untuk dry cleaning. Kemudian lilin ini dapat digunakan untuk bahan industri batik, dan juga ada beberapa digunakan untuk industri kecantikan. Kemudian aspal ini yang wujudnya keras, warnanya hitam itu ya, yang dimanfaatkan untuk pengerasan jalan. Dan masih banyak lagi manfaat alkana dalam kehidupan. Kalian bisa baca di literatur-literatur ya. Bisa dipahami? Selanjutnya adalah alkena. Alkena ini termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan rumus umum CnH2n. Selanjutnya ini adalah homolog alkena. Alkena ini homolognya dimulai dari atom C2. Kalau alkana itu dimulai dari atom C1, sedangkan alkena itu atom C2. Kalau atom C2 karena dia memiliki rumus CnH2n, maka kalau C-nya 2 hanya 4. Namanya berakhiran ena. Kalau alkana semuanya berakhiran ana, kalau alkena semua namanya berakhiran ena. Jadi ada etena, propena, butena, dan seterusnya. Selanjutnya adalah cara memberi nama pada alkena. Secara prinsip hampir sama dengan cara memberi nama alkana. Yang pertama, menentukan rantai induk atau rantai terpanjang sebagai rantai utamanya. Namun di sini ada syaratnya, yaitu terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Lalu penomoran pada rantai induk dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap, sehingga ikatan rangkapnya mendapatkan nomor yang kecil. Tuliskan cabangnya dahulu sebagai gugus alkil, kemudian tuliskan angka yang terletak pada ikatan rangkapnya, nomor yang terkecil, dan nama alkena yang pada rantai utamanya. Jika ada alkena yang terdapat 2 atau 3 ikatan rangkap, maka pada akhiran senyawa diberi akhiran diena. Itu untuk ikatan rangkapnya sebanyak 2. Kalau ikatan rangkapnya sebanyak 3, triena, dan seterusnya. Dan penulisan letak ikatan rangkap di depan nama senyawa secara berurutan. Bisa dipahami ya? Nanti saya berikan contohnya. Berikut ini adalah contoh memberikan nama pada alkena. Contoh yang atas, kalian perhatikan di situ ada 1 ikatan rangkap di atom C nomor 1 dan ada 2 gugus alkil yang namanya metil di atom C nomor 3. Penomorannya dimulai dari kiri, sehingga pemberian namanya 3,3 dimetil 1 butena. Contoh yang bawah ini ada 2 ikatan rangkapnya, kemudian ada 1 alkil atau 1 cabang. Cabangnya ada di nomor 2 karena penomorannya juga dari kiri. Cabangnya namanya metil
dan ikatan rangkapnya ada di nomor 1 dan nomor 3, sehingga namanya 2-metil 1,3 pentadiena. Paham ya? Oke. Isomeri pada alkena ini ada 3 macam, yaitu isomer rantai atau isomer rangka, kemudian isomer posisi, dan isomer geometri. Berikut ini contoh isomer rantai atau isomer rangka, di mana posisi ikatan rangkap sama-sama di nomor 1. Untuk yang atas namanya 2-metil 1 pentena, dan yang bawah namanya 3-metil 1 pentena, di mana posisi ikatan rangkapnya sama-sama di nomor 1, hanya cabangnya yang berbeda. Kemudian rumus molekulnya sama. Ini contoh isomer rantai. Untuk isomer posisi, dapat kalian amati ya, di situ posisi ikatan rangkap untuk struktur yang atas dan yang bawah itu beda. Untuk yang atas itu posisi ikatan rangkapnya di atom C nomor 2, sedangkan yang bawah posisi ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Jadi yang atas itu namanya 2-metil 2 pentena, sedangkan yang bawah 2-metil 1 pentena. Yang berbeda adalah letak posisi dari ikatan rangkap. Bisa dipahami ya? Oke. Isomer geometri ini hanya dimiliki oleh alkena saja ya. Contohnya isomer geometri pada butena itu ada cis 2 butena dan trans 2 butena, di mana gugus CH3-nya untuk cis itu dua-duanya ada di atas atau dua-duanya ada di bawah, nanti namanya cis 2 butena karena ikatan rangkapnya di atom C nomor 2. Sedangkan trans butena itu gugus CH3-nya terletak berseberangan atau bersilangan ya, sehingga namanya trans 2 butena. Ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Bisa dipahami ya? Oke. Manfaat alkena dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan bahan dasar pembuatan plastik, karet sintetik, kemudian teflon ya, teflon yang anti lengket itu, pipa paralon, dan lain-lain. Ada juga yang dimanfaatkan untuk mematangkan buah-buahan ya, etena ini digunakan untuk mematangkan buah-buahan atau mempercepat matangnya buah kayak gitu ya. Lalu untuk membuat zat-zat lain seperti etanol, etilen glikol, dan lain-lain. Alkuna mempunyai rumus umum CnH2n-2. Ini termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh ya. Homolog alkuna seperti halnya alkena dimulai dari C2. Jadi kalau rumus umumnya CnH2n-2, maka rumus molekul untuk atom C2 yaitu C2H2. Namanya etuna. Semua homolog alkuna namanya berakhiran una. Etuna, propuna, butuna, pentuna, dan seterusnya. Tata nama alkuna ini prinsipnya sama persis dengan tata nama pada alkena ya. Pilih rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap, kemudian penomoran ikatan rangkapnya harus mendapatkan nomor terkecil, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa kalian baca di situ ya. Berikut ini adalah contoh cara memberi nama alkuna. Bu Dewi berikan contoh 22 dimetil 3 heptuna. Induk rantainya yang lurus itu ya. Kemudian penomorannya dari kiri. Di nomor 2 ada 2 alkil yang namanya metil, sehingga nanti penamaannya diberi awalan di. Kemudian ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 3.
Dan induk rantainya jumlah atom C-nya adalah 7. 7 berarti heptuna ya, sehingga cara memberi namanya 22-dimetil 3 heptuna. Bisa dipahami ya? Oke. Isomer pada alkuna itu hanya ada 2 macam, yaitu isomer rantai dan isomer posisi. Berikut ini adalah contoh isomer rantai. Contohnya adalah 1 heksuna dan 4 metil 1 pentuna. Kalau kalian hitung di situ jumlah atom C dan H-nya keduanya sama. Posisi ikatan rangkapnya juga sama, ada di atom C nomor 1. Yang berbeda kalau yang atas itu adalah rantainya lurus, sedangkan yang bawah itu rantainya bercabang. Jadi ada 1 cabang metil, namun jumlah atom C dan H-nya antara 1 heksuna dan 4 metil pentuna adalah sama. Itu adalah contoh isomer rantai. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau isomer posisi, di sini perbedaannya terletak di posisi ikatan rangkap. Jadi ini Bu Dewi contohkan 1 butuna dan 2 butuna. Di mana 1 butuna itu ikatan rangkapnya pada posisi atom C nomor 1, sedangkan 2 butuna ikatan rangkapnya pada posisi atom C nomor 2. Cara menulisnya bisa kalian lihat di layar itu ya. Dua-duanya benar ya. Bisa dipahami ya? Oke. Manfaat alkuna yang paling populer itu adalah gas asetilen yang digunakan untuk proses pengelasan logam ya. Untuk gas asetilen ini bisa diproduksi dengan cara mencampurkan batu karbit CaC2 dengan H2O, akan menghasilkan gas etuna yang memiliki rumus C2H2. Demikian tadi pembahasan kita tentang hidrokarbon dan minyak bumi part 2, yaitu tentang alkana, alkena, dan alkuna. Terima kasih telah menonton video dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.